Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Yogi Isnandar. Saya adalah calon guru penggerak kelas 20F Kabupaten Cilacap. Hari ini saya akan berbagi pengetahuan yang saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak pada tahun ini. Pada program pendidikan guru penggerak pada tahun ini, saya akan berbagi pengalaman kaitan antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan modul lain dalam program pendidikan guru penggerak ini. Jadi sampai saat ini saya baru mencapai modul 3.1. Dan akhirnya dari modul pertama, kedua, dan ketiga saya memperoleh banyak sekali ilmu pengetahuan yang saling berkaitan. Diawali dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang menginginkan bahwa guru itu harus memiliki karakter yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian kami juga belajar tentang budaya positif. Nah, pada pendidikan guru penggerak, maka nama saya adalah seorang calon guru penggerak. Namun pada akhirnya nanti akan menjadi seorang guru penggerak. Apa yang diharapkan untuk menjadi seorang guru penggerak? Di sini ada trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa ing arso sing tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Trilogi pendidikan ini wajib dimiliki oleh seorang guru. Nah, pada saat ini guru penggerak yang saya capai itu adalah calon guru penggerak. Jadi saya baru mempelajari beberapa hal yang ada tertulis di sini. Ada juga hal-hal yang tidak tertulis di sini tetapi saya dapatkan juga. Namun karena keterbatasan tempat untuk menulis, maka saya tuliskan hal-hal yang secara umumnya saja. Pada program guru penggerak, saya juga belajar tentang strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ini merupakan salah satu strategi agar membuat murid merdeka dalam belajarnya. Karena dari filosofi Ki Hajar Dewantoro tersebut juga bahwa tujuan dari program guru penggerak ini adalah agar dapat melaksanakan pembelajaran yang merdeka belajar. Nah, strategi pembelajaran diferensiasi itu ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten ini terkait dengan konten yang kita sajikan kepada anak-anak didik kita. Diferensiasi konten bisa berupa misalkan konten pembelajarannya dari YouTube, bisa konten pembelajarannya dari audio, kemudian bisa konten pembelajarannya dari PowerPoint berupa visual gitu ya. Dan ada juga pembelajaran diferensiasi proses. Nah, ini pada saat proses melaksanakan diferensiasi konten, ini ada juga diferensiasi proses saat melaksanakan proses pembelajaran. Ketika ada misalkan kelompok atau sekelompok anak yang memiliki kemampuan di bawah teman-temannya, maka kita perlu pendampingan. Karena pada saat diferensiasi proses ini nanti ada perbedaan antara pendampingan kelompok. Misalkan ada 4 kelompok, yang satu butuh bimbingan. Oleh karena itu nanti kita berada di kelompok yang satu tersebut lebih lama daripada kelompok lainnya. Walaupun kelompok lainnya juga harus dikunjungi, seperti itu. Lalu ada juga diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini berkaitan dengan produk atau hasil kerja yang dihasilkan oleh siswa kepada gurunya gitu ya. Nah, diferensiasi produk ini bisa berupa misalkan produknya kalau siswa membuat itu misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia dalam bentuk puisi, kemudian ada juga dalam bentuk tulisan atau mata pelajaran lainnya juga bisa ya, atau dalam bentuk karya nyata, kemudian bisa juga dalam bentuk video.
bisa juga dalam bentuk artikel, bisa juga dalam bentuk poster dan lain sebagainya. Lalu guru penggerak juga diminta untuk menguasai kompetensi, yaitu kompetensi yang baru saya pelajari adalah kompetensi sosial emosional, di mana kompetensi sosial emosional ini ada namanya 5 kompetensi ya, itu kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial atau resiliensi, terus lalu yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya memiliki kompetensi sosial emosional, tetapi juga kita harus bisa melaksanakan bagja gitu ya, langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini juga bagus ya, bagja. Kemudian ada juga coaching, ini juga ada contohnya, misalkan menyelesaikan bukan menyelesaikan masalah, tetapi apa ya namanya ya, coaching itu tujuannya adalah menggali potensi pada seorang coachee atau orang yang dilakukan coaching. Kalau coaching ini ada namanya coach dan coachee. Kalau coach berarti orang yang melakukan coaching, kalau coachee adalah ya juga sama orang yang sedang di coach gitu ya. Nah, di sini coaching ini bisa menggunakan teknik Tirta gitu ya. Tirta awal adalah tujuan utamanya itu apa, disampaikan, menggali informasi gitu ya. Lalu identifikasi masalah, ini sama juga menggali informasi tentang masalah. Kemudian setelah itu baru rencana aksi, kemudian juga tanggung jawab. Insya Allah nanti di video berikutnya saya akan coba tampilkan contoh pelaksanaan coaching. Kalau sebelumnya saya sudah tampilkan pelaksanaan coaching antara guru dengan siswa, nanti mungkin guru dengan rekan guru. Nah, di sini juga guru penggerak diminta untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Nah, setiap guru ini sebetulnya sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita diharuskan memiliki ilmu pengetahuan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, ilmu pengetahuan untuk mengambil suatu keputusan ini luar biasa pengetahuan yang saya dapatkan, yaitu ada 4 paradigma, kemudian ada 3 prinsip berpikir, kemudian ada 9 langkah. Nah, 4 paradigma berpikir, jadi untuk mengambil suatu keputusan itu kita harus punya paradigma berpikir, kemudian prinsip berpikir gitu ya. Misalkan contohnya paradigma yang kita pilih individu lawan masyarakat, bisa juga keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, jangka panjang lawan jangka pendek. Nah, juga ada 3 prinsip berpikir, yaitu ada prinsip berpikir hasil akhir, kemudian prinsip berpikir berbasis peraturan, kemudian prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Nah, ini semua tidak bisa saya jelaskan satu persatu ya, tapi hal ini adalah ada kaitannya antara materi-materi modul 1, 2, sampai 3. Jadi pada program pendidikan guru penggerak ini sangat luar biasa sekali, karena kita dilatih untuk belajar berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro di awal itu. Ternyata saling berkaitan sampai kita sudah bisa mencoba belajar untuk mengambil suatu keputusan. Ya, nah ada beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban. Beberapa pertanyaan dan jawaban berikut ini terkait dengan pengetahuan gitu ya. Terkait dengan pengetahuan yang saya dapatkan. Nah, pertanyaan pertama. Ada suatu kutipan, kita diminta untuk menafsirkan dari kutipan itu. Dan kita sesuaikan jawabannya berdasarkan dengan apa yang kita pelajari pada modul 3 juga gitu ya. Mengajarkan anak menghitung, artinya mengajarkan anak menghitung itu baik. Namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Kalau dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh Bob Talbert ya,
teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Nah, artinya mengajarkan anak menghitung itu sebenarnya baik ya. Namun jika bisa mengajarkan mereka apa yang berharga atau yang utama adalah yang terbaik. Nah, kita diminta pendapatnya dari pertanyaan ini. Jadi kalau menurut saya sih ini terkait dengan apa yang harus kita ajarkan, apa yang tugas kita menjadi seorang guru gitu ya. Tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik. Jadi saya memiliki jawaban-jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Maksud dari kutiban tersebut bahwa mengajar anak itu tidak hanya mengajarkan tentang pelajaran hitung-hitungan atau mata pelajaran tertentu saja, dengan maksud agar anak memahami suatu materi gitu ya. Sebetulnya dengan tujuan sama sih, tujuannya itu meningkatkan kecerdasan intelektual. Tetapi kita juga perlu tuh mengajarkan sesuatu yang dapat membuat anak menjadi anak yang berhasil dan berkembang dengan baik, yaitu apa? Dengan pemberian pemahaman dan peningkatan kecerdasan tidak hanya intelektual saja tapi kecerdasan sosial emosional. Dan mengajarkan apa? Mengajarkan pendidikan karakter pada anak. Nah, ini menurut pendapat saya. Tugas guru itu sebetulnya tidak hanya mengajar tapi juga mendidik, dan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas guru juga menuntun siswanya agar kelak menjadi orang yang sukses dan memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Mengajar yang baik adalah membuat proses belajar yang memungkinkan anak ini bisa melihat bahwa hal-hal yang mereka pelajari dan hal-hal yang mereka kerjakan itu memiliki tujuan dan relevansi dengan kehidupannya gitu ya, ada kaitannya dengan kehidupannya, sehingga mereka juga mempunyai motivasi untuk terlibat di dalamnya, artinya terlibat dalam pembelajaran. Jadi ketika tujuan pembelajaran tersampaikan dengan jelas dan anak-anak paham bahwa ini masih berkaitan dengan kehidupannya, maka mereka akan termotivasi gitu, muncul motivasi. Mengajar dengan cara tersebut akan terasa berharga bagi anak daripada mengajar hanya tentang ilmu dasarnya saja, kemudian memberikan contoh-contohnya saja, tetapi tidak tahu sih tujuannya apa, relevansinya apa gitu. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial, di mana para pemimpin di sekolah ini pasti akan menghadapi situasi pengambilan keputusan. Sebetulnya pengambilan keputusan ini mengandung banyak sekali dilema secara etika dan berkonflik antara nilai-nilai kebijakan universal yang nilainya sama-sama benar. Nah, norma sosial ini sangat penting diajarkan kepada siswa di sekolah. Jadi setiap keputusan-keputusan yang diambil di sekolah ini akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah, baik bagi siswa, baik bagi guru, bagi seluruh warga sekolah. Dan akan menjadi rujukan atau teladan gitu ya. Terutama sih teladan bagi anak-anak itu di sekolah. Penting sekali bagi pendidik untuk menyadari bahwa kita ini adalah seorang teladan bagi murid-murid kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau menurut saya tidak hanya mengajarkan tentang perhitungan saja, tetapi juga mewujudkan agar dapat kita dalam mengajar siswa atau melaksanakan pembelajaran dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Sebetulnya nilai-nilai atau prinsip yang kita anut tuh dalam suatu pengambilan keputusan tuh dapat memberikan dampak gitu. Dampaknya apa kepada lingkungan kita? Dari 3 prinsip berpikir, ada prinsip berpikir hasil akhir, ada prinsip berpikir berbasis peraturan, ada prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Kita dapat menentukan keputusan berdasarkan salah satu prinsip berpikir, sehingga keputusan yang kita ambil
berdasarkan sebuah prinsip dan sebuah paradigma. Jadi tidak hanya prinsip juga ya, tetapi kita juga memilih paradigma berpikir juga. Nah, kompetensi sosial emosional ini sangat diperlukan oleh seorang guru karena hal ini akan sangat berpengaruh pada pemilihan prinsip berpikir tersebut. Sehingga jika kita memiliki kompetensi sosial emosional yang baik, tentunya akan memilih prinsip yang sesuai dengan kasus yang ditemui. Dengan pemilihan prinsip yang tepat, maka keputusan yang diambil pun akan tepat pula. Misalnya, kita memilih berpikir berbasis peraturan, ya kan? Maka saat pengambilan keputusan pun akan lebih mengacu pada peraturan. Misalnya pada paradigma kebenaran lawan kesetiaan, maka akan lebih cenderung memilih kebenaran daripada kesetiaan. Itu menurut saya ada keterkaitannya antara nilai atau prinsip yang kita anut. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap pengambilan keputusan. Nah, hal ini juga akan sangat berdampak pada lingkungan kita. Jadi jika kita memiliki keputusan yang selalu tepat, maka anak-anak ini di sekolah itu pasti akan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian ketika juga ada suatu dilema, misalkan kita bisa memilih keputusan yang bijaksana sehingga diterima oleh semua pihak, dan akhirnya dalam suatu komunitas sekolah itu akan dapat melaksanakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan efektif tentunya. Kemudian hubungan sosial emosional antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, kemudian rekan guru dengan rekan lainnya di sekolah itu akan terjaga dengan baik. Nah, poin pentingnya itu yang tentunya pada saat pengambilan suatu keputusan, seorang guru juga harus memiliki kemampuan kompetensi sosial emosional dan kemampuan coaching, prinsip berpikir. Kemudian kita bisa memilih prinsip berpikir, kemampuan coaching, pengendalian diri itu harus dikuasai dalam KSE juga. Dalam rangka pengambilan suatu keputusan. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid? Dalam pengambilan keputusan Anda? Untuk pertanyaan nomor 3, jawaban saya, proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran membutuhkan suatu keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Karena dari yang saya pelajari dari instruktur saya gitu ya, tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Jadi sebetulnya tidak ada keputusan yang betul-betul bisa diterima oleh seluruh pemangku kepentingan, tetapi minimal keputusan yang kita ambil itu mengakomodir lebih banyak gitu ya, lebih banyak para pemangku kepentingan. Untuk membuat keputusan berbasis etika diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah. Sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas. Dalam pengambilan sebuah keputusan juga perlu memilih paradigma dan prinsip yang digunakan. Setelah memilih paradigma maupun prinsip yang kita gunakan, kemudian kita mengikuti 9 tahap pengambilan keputusan. 9 tahap pengambilan keputusan atau pengujian keputusan. Dari apa yang saya dapat itu, saya akan dapat berkontribusi dalam proses pembelajaran murid. Sehingga setiap kali ada sebuah kasus dalam pembelajaran, saya akan mengambil keputusan berdasarkan cara dan langkah yang diajarkan pada proses pendidikan ini, terutama pada modul 3. Dalam pengambilan keputusan, saya akan tetap memperhatikan merdeka belajar bagi murid saya. Pengendalian emosi terutama pada kompetensi sosial emosional akan saya gunakan juga tuh untuk mengambil suatu keputusan dalam pembelajaran merdeka belajar yang berpihak pada siswa. Jadi setiap kali untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan siswa, saya akan selalu memandang bahwa
kita itu tugasnya adalah menuntun siswa untuk menjadi orang yang sukses dan bahagia dan mencapai kebahagiaan hidupnya kelak. Jadi saat pembelajaran kita harus terus mendukung Merdeka Belajar yang berpihak pada siswa. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Nah, untuk pertanyaan nomor 4, jawaban saya unsur-unsur dari Pratap Triloka ya saya tulis dulu. Apa saja sih unsur-unsur dari Pratap Triloka yang menjadi dasar kerja seorang guru? Yaitu ingarso sung tulodo, di depan memberikan teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun karsa, semangat maupun kemauan. Dan yang selanjutnya adalah tutwuri handayani, di belakang selalu memberikan dorongan atau mendukung. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, keputusan-keputusan yang diambil itu akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu sekolah dan akan menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah, terutama bagi murid. Jadi ketika kita mengambil suatu keputusan, usahakan pengambilan keputusan tersebut adalah pengambilan keputusan yang paling bijak. Penting bagi pemimpin pembelajaran untuk menyadari bahwa kita adalah teladan gitu ya. Kita tuh teladan. Jadi di sini di depan memberi teladan kan ingarso sung tulodo. Sebagai pemimpin pembelajaran tidak hanya mampu mengambil keputusan dengan tepat saja, tetapi juga mampu memberikan semangat kepada siapa? Kepada murid-murid, kepada rekan kerja di sekolah, dengan cara mendukung visi dan misi sekolah. Jadi tidak hanya memberi semangat, kita juga perlu mendukung visi dan misi sekolah. Seorang pemimpin juga harus memiliki kompetensi sosial emosional yang baik sehingga dapat melaksanakan coaching yang dapat melakukan pengambilan suatu keputusan yang tepat. Jadi sebelum mengambil suatu keputusan yang tepat, kita bisa melaksanakan sebuah coaching. Jadi saling keterkaitan antara kompetensi sosial emosional, coaching, pengambilan keputusan yang tepat sangat keterkaitan dengan program pendidikan guru penggerak ya. Jadi pembelajaran yang merdeka belajar dan berpihak pada siswa. Visi dan misi sekolahnya juga yang diajarkan itu diusahakan berpihak pada siswa. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Untuk pertanyaan nomor 5, jawaban saya nilai-nilai yang ada misalnya nilai karakter yang terdiri dari ada nilai akhlak mulia dan sikap sosial gitu ya, sangat berpengaruh pada pengambilan suatu keputusan. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin pembelajaran perlu memiliki nilai karakter yang baik. Dengan memiliki nilai karakter yang baik, misalnya seseorang sudah terbiasa jujur nih karena sudah memiliki karakter yang baik, maka dalam pengambilan keputusan pun akan mengedepankan kejujuran tersebut. Begitu juga seseorang yang selalu mematuhi sebuah aturan, maka prinsip berpikir yang diambil dalam menentukan suatu keputusan akan memilih berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Seorang pemimpin tidak hanya memiliki nilai karakter yang baik, tetapi juga memiliki kompetensi sosial emosional yang baik dan menguasai teknik coaching dengan baik. Sehingga prinsip yang kita ambil dalam melakukan pengambilan suatu keputusan pada suatu kasus tertentu dalam sebuah komunitas itu akan menjadi keputusan yang tepat. Menurut saya nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita itu sangat berpengaruh ya kepada prinsip-prinsip yang kita ambil. Jadi tergantung dari nilai yang kita miliki. Itu untuk jawaban pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 6.
Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator gitu ya dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Artinya gini, kita kan sebagai calon guru penggerak selalu dibimbing, kemudian diberikan pembelajaran dari fasilitator juga. Nah, pada saat proses pembelajaran program guru penggerak itu sebetulnya sudah efektif belum tuh kita mengambil suatu keputusan sesuai dengan pelajaran yang kita dapat dari modul 3 ini? Sudah efektif atau belum? Kemudian masih ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung gitu? Nah, jawaban saya, keterampilan coaching ini sangat membekali saya menjadi seorang pemimpin pembelajaran dan menjadi coach bagi diri saya sendiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi sebuah hasil dan melihat berbagai opsi untuk solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Dalam mengambil keputusan dengan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan itu sebetulnya cukup efektif ya, karena saya sudah mengambil keputusan dengan ada prinsip berpikir, ada juga paradigma yang saya pilih, kemudian saya mengikuti 9 langkah pengujian dari apa yang disampaikan oleh pembimbing maupun fasilitator saya. Nah, dari apa yang telah saya dapatkan tersebut, apa yang harus saya persiapkan dalam sebuah pengambilan keputusan? Jadi diperlukan kompetensi kesadaran diri, self awareness, kemudian pengelolaan diri, self management, kemudian kesadaran sosial, social awareness, kemudian keterampilan berhubungan sosial, relationship skills ya. Diharapkan proses pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara sadar. Jadi kesadaran penuh gitu, mindful, sadar penuh. Sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada sehingga dapat memilih suatu keputusan yang tepat. Setelah saya pelajari beberapa modul dalam pendidikan guru penggerak ini, maka menurut saya cara yang disampaikan dalam pengambilan sebuah keputusan tersebut sudah sangat efektif. Lalu apa sih yang ingin saya tanyakan, yang masih saya ingin tanyakan? Jadi sebetulnya seperti apa kriteria pengambilan keputusan yang tepat itu? Apakah pengambilan keputusan yang tepat itu adalah suatu pengambilan keputusan yang membuat banyak orang itu mendukung, ataukah yang seperti apa yang tepat itu? Itu yang masih saya ingin tanyakan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 7, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Jadi misalkan ada pembahasan studi kasus yang fokus pada permasalahan moral atau etika, ternyata kembali lagi tuh kepada nilai yang dianut oleh seorang pendidik tersebut. Kalau menurut saya, jika suatu studi kasus pada masalah moral etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, maka seorang pendidik akan menyelesaikan dan memilih keputusan yang diambil itu berdasarkan nilai yang dimiliki. Seorang pendidik perlu memiliki nilai-nilai yang baik, misalnya nilai karakter yang baik, kompetensi sosial emosional yang baik, menguasai teknik coaching dengan baik, sehingga dalam pengambilan keputusannya pun akan sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang pendidik tersebut. Oleh karena itu, seorang pendidik perlu memiliki moral atau etika yang baik agar dapat menyelesaikan dan memilih keputusan yang baik pula sesuai dengan prinsip dan paradigma yang dipilih. Paradigma dan prinsip yang dipilih dalam pengambilan keputusan tentunya berdasarkan nilai-nilai dan potensi yang kita miliki. Jadi kalau menurut saya akan kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Jadi seorang pendidik tersebut harus memiliki nilai-nilai yang bagus, harus memiliki karakter yang baik, seperti itu untuk jawaban nomor 7. Lalu untuk jawaban kemudian pertanyaan nomor 8, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat
tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang tepat tentu sangat diharapkan oleh sebagian besar orang dalam sebuah organisasi atau lingkungan, sehingga menjadi lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang tepat akan lebih dipandang baik oleh banyak orang. Oleh karena itu, dalam mengambil suatu keputusan perlu memiliki dasar yang kuat pula, sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa menjadi keputusan yang tepat. Dengan adanya dasar yang kuat dalam membuat suatu keputusan, maka keputusan yang kita ambil akan mudah diterima oleh banyak orang. Dalam menentukan suatu keputusan yang tepat tentunya tidak mudah tuh. Orang yang mengambil keputusan perlu memahami apa sih paradigma dan prinsip yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan tersebut, dan juga harus mengetahui langkah-langkah pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan yang positif tentunya perlu memiliki nilai-nilai diri yang positif pula. Kesuksesan seorang pemimpin tidak hanya dapat dilihat dari prestasi yang telah diraih dan bagusnya rencana yang dibuat, tetapi juga kualitas lingkungan dan kehidupan semua orang di lokasi kerja juga dapat menjadi indikator keberhasilan seorang pemimpin. Suasana yang menyenangkan dan bebas dari perlakuan diskriminasi merupakan hal yang membuat orang menjadi lebih bersemangat dan betah dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan situasi yang demikian, pastinya sekolah dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu memberikan hasil kerja yang maksimal. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat mengambil suatu keputusan yang tepat. Lingkungan yang sehat bisa memberikan pengaruh pada kinerja. Untuk bisa mendapatkan hasil terbaik, seorang pemimpin tentu wajib memiliki gaya kepemimpinan yang baik pula, menjadi teladan yang baik sehingga mampu menebarkan aura positif ke seluruh lingkungan kerja. Seorang pemimpin perlu mengambil keputusan yang tepat ya tentunya, sehingga dapat diterima oleh pihak di lingkungan kerja, sehingga lingkungan kerja akan kondusif, akan merasa nyaman. Itu jawaban saya untuk nomor 8. Nomor 9. Apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apa sih kesulitannya gitu untuk melaksanakan pengambilan keputusan? Karena keputusan yang kita ambil itu ada dilema etika gitu. Dua-duanya itu benar. Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan kita atau di lingkungan Anda gitu ya? Kalau saya, kesulitannya adalah keputusan yang diambil belum tentu diterima oleh semua pihak di sekolah. Artinya kadang saya ada rasa pesimis kadang. Ada kecemasan pada diri saya ketika memutuskan suatu kasus dilema etika dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan terutama misalnya ya. Dalam mempertimbangkan apabila kasus itu tuh masuk ke halaman depan koran ataupun majalah, kan bisa saja banyak wartawan yang datang ke sekolah, dikarenakan keputusan yang kita ambil itu ternyata menyebabkan pemikiran yang berbeda di beberapa pihak. Bisa saja kita dibenci oleh rekan kerja ataupun atasan apabila keputusan yang diambil itu tidak sesuai dan berbeda dengan pandangan mereka. Oleh karena itu, ini adalah sebuah konsekuensi ya, kembali kepada perubahan paradigma di lingkungan saya. Apabila semua pihak di lingkungan saya mengerti akan dasar pengambilan keputusan yang kita terapkan, maka kemungkinan besar mereka akan memahami hal itu, bahwa pengambilan keputusan juga perlu mempertimbangkan 4 paradigma dan 3 prinsip berpikir. Kadang memang benar untuk memegang suatu peraturan, tetapi membuat pengecualian juga merupakan tindakan yang benar. Pilihan untuk menuruti peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa hormat kita terhadap keadilan. Pilihan untuk membengkokkan peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa kasihan atau kebaikan kita gitu ya, sesama manusia gitu ya, sesama rekan kerja, sesama teman. Nah itu kalau menurut saya seperti itu jawaban untuk nomor 9. Pertanyaan untuk nomor 10. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Setelah mempelajari modul 3 ini, pengambilan keputusan akan mempertimbangkan nasib murid kita juga sih kalau menurut saya. Tidak hanya mempertimbangkan hari ini, tetapi juga mempertimbangkan masa depan murid kita. Dalam Merdeka Belajar, maka tugas kita tidak hanya mengajar materi pelajaran saja, tetapi juga tugas kita tuh menuntun, mengayomi, dan melihat
sesuatu yang lebih berharga untuk siswa kita. Dalam mengajar tidak hanya mengikuti keinginan kita saja sebagai guru, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebahagiaan murid dalam melaksanakan Merdeka Belajar. Mempertimbangkan sesuatu yang berharga bagi murid untuk masa depannya. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan yang kita ambil harus memiliki dasar seperti yang diajarkan di modul 3 ini, agar pengambilan keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat. Jika setiap mengambil keputusan hanya berdasarkan peraturan saja tanpa memperhatikan rasa kasihan terhadap siswa, maka siswa akan merasa tertekan, siswa lainnya akan merasa takut dan tidak merdeka karena takut melakukan kesalahan meskipun kesalahan kecil. Karena biasanya kalau prinsip berpikirnya selalu berbasis peraturan, maka siswa untuk berkembang itu kadang takut melakukan sebuah kesalahan. Dengan menghindari kesalahan kecil itu, siswa selalu berpikir lebih lama biasanya kalau takut dengan salah, dalam bertindak juga lebih lama, dan tidak leluasa dalam mengungkapkan suatu pendapat karena selalu takut salah. Biasanya kalau berprinsip berpikir berbasis peraturan, maka kesalahan kecil akan menjadi sebuah kesalahan yang besar. Begitu juga ketika keputusan yang diambil hanya berbasis rasa kasihan, maka kita juga akan menganggap aturan bukan suatu yang penting. Oleh karena itu, pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil pada pembelajaran merdeka ini sangat besar, sehingga kita perlu mempertimbangkan banyak hal dalam pengambilan suatu keputusan. Terutama kita harus memikirkan merdeka belajar bagi siswa, agar siswa bisa belajar dengan aktif dan mereka merasa lebih merdeka dalam belajar. Jadi pembelajaran yang berpihak pada siswa. Untuk mengambil suatu keputusan saya selalu mengingat hal tersebut. Itu jawaban nomor 10. Kemudian untuk nomor 11. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya gitu ya. Apabila seorang pemimpin pembelajaran tepat dalam mengambil suatu keputusan, maka hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan atau masa depan murid. Seorang pemimpin perlu mengambil suatu keputusan dengan dasar yang kuat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya mempertimbangkan pada peraturan saja, tetapi juga melihat jangka panjang terhadap nasib murid-muridnya. Seorang pemimpin pembelajaran perlu memahami 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengambilan suatu keputusan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat kita tarik gitu ya dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil gitu ya dari apa yang saya pelajari, penting bagi seorang pemimpin untuk menyadari bahwa kita adalah teladan bagi murid-murid kita. Ingarso Sungtolodo untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang disampaikan pada modul pertama. Prinsip pembelajaran yang dapat menentukan keputusan yang tepat akan menjadi teladan yang baik untuk siswa. Pemimpin pembelajaran yang dapat menentukan keputusan yang tepat akan menjadi teladan yang baik untuk siswa. Pemimpin pembelajaran perlu memiliki pengetahuan coaching pada modul sebelumnya. Keterampilan coaching membekali seorang guru menjadi pemimpin pembelajaran dan menjadi coach bagi dirinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi untuk solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Jadi banyak sekali keterkaitan antara materi modul 3.1 dengan materi sebelumnya ya. Dari filosofi Kajar Dewantoro seperti yang tadi saya sampaikan, guru tuh perlu memiliki karakter mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Itu perlu dipertimbangkan, dan hal tersebut juga perlu berpihak pada siswa itu perlu kita pikirkan ketika kita mengambil suatu keputusan. Jadi antara 3.1 dengan modul 1 itu berkaitan sekali juga ya. Kemudian dengan strategi pembelajaran, kemudian dengan coaching, dengan kompetensi sosial emosional, dengan bagja, itu saling keterkaitannya sudah jelas sekali. Jadi sebagai seorang guru penggerak harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian seorang guru penggerak harus mampu menjadi seorang pemimpin pembelajaran.
dan juga tepat dalam pengambilan suatu keputusan. Seorang guru penggerak harus memiliki KSE yang baik, kompetensi sosial emosional yang baik agar dalam mengambil suatu keputusan tuh bisa sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki juga. Seorang guru penggerak juga harus bisa melaksanakan tahapan bagja untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan juga seorang guru penggerak juga harus mampu melaksanakan coaching. Karena dengan teknik coaching tersebut, seorang coach akan memunculkan potensinya. Jadi seorang coach itu harus bisa memunculkan potensi seorang coach. Dan di sini juga saya belajar tentang kompetensi sosial emosional yang terdiri dari ada kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan atau resiliensi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan saya juga belajar tentang teknik stop juga. Itu sangat bagus dilaksanakan ketika kita sedang jenuh atau kita sedang memiliki banyak permasalahan, atau ketika siswa belum siap untuk melaksanakan sebuah pembelajaran. Misalnya di jam terakhir tuh siswa capek, itu bisa diselipkan atau dilaksanakan sebuah teknik stop. Nah, karena teknik stop di akhir pembelajaran atau penyampaian pengalaman pada hari ini, maka saya juga hari ini memohon maaf apabila apa yang saya sampaikan, pengalaman yang saya dapatkan itu ada sesuatu kesalahan. Semoga materinya tuh bisa bermanfaat untuk para penonton semuanya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.